Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Baik, mari kita langsung kepada materinya. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagi yang tidak mengetahui saya. Nama saya adalah Muhammad Fahmi Idris, atau kalian bisa memanggil saya Fahmi. Baik, mari kita lanjut kepada topik berikutnya. Kita pertama-tama membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Bahasa. Bahasa adalah salah satu komunikasi untuk alat untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Bahasa Indonesia sendiri itu merupakan bahasa pemersatu bagi ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing bisa disebut dengan BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Itu singkatannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu untuk menyiapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud dan Kemenlu berkoordinasi dalam penyiapan tenaga pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing ke wilayah Asia Tenggara maupun mengirimkan materi bahan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing ke para duta besar. Baik, lalu kita akan langsung masuk ke pembahasan. Di luar Indonesia sendiri, untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu terdapat 72.000 pembelajaran di setiap perwakilan perwakilan di luar negeri. Hingga akhir 2022, ada 335 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA di 41 negara. Berikut adalah contoh-contoh beberapa negara yang telah mengimplementasikan bahasa Indonesia sebagai jurusannya. Yang pertama adalah Jepang, berada di Tokyo University of Foreign Studies. Itu ada beberapa mahasiswa yang tertarik dengan kulturasi Indonesia. Yang kedua adalah Australia, di University of Southern Queensland. Dikarenakan Australia dan Indonesia jaraknya itu cukup dekat, maka menurut mereka menurut mereka sebagai orang Australia, itu bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang cukup populer dikarenakan terinfluence atau terpengaruh dari negara tetangga. Yang ketiga adalah Ukraina. Di Institut Fisiologi di Taras Shevchenko National University of Kiev. Dan yang keempat adalah Korea Selatan, di Hankook University of Women Studies. Di Korea sendiri bahasa Indonesia telah menjadi populer dikarenakan bagi mereka itu adalah salah satu peluang bisnis bagi mereka, dikarenakan banyak hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea yang telah terjalin sampai saat ini. Baik, mari kita masuk pengajaran bahasa Indonesia di Thailand, atau kita bisa sebut di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, beberapa negara seperti Thailand juga cukup gencar dalam mengajarkan bahasa Indonesia bagi penduduk negara mereka. Bahkan salah satu pengajar dari Indonesia yang berada di Thailand mengatakan, di Thailand ini aja cabang APBIPA atau Asosiasi Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Bahasa Asing pertama yang ada di luar negeri. Itu merupakan salah satu asosiasi yang berada di Thailand dan itu menjadi salah satu asosiasi pengajar bahasa Indonesia yang ada di luar negeri. Dan itu adalah yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara sendiri, Prayitno menyebutkan bahwa Thailand itu merupakan negara yang paling banyak menerima pengajar bahasa Indonesia. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia itu banyak digunakan dalam hubungan bilateral antara kedua negara, antara beberapa negara. Di negara Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia itu menjadi salah satu pusat bisnis negara yang cukup maju di salah satu di Asia Tenggara, dan bagi mereka itu adalah salah satu peluang bisnis bagi mereka untuk mendapatkan yang lebih dengan mempelajari bahasa Indonesia dan kulturasinya.
Lalu kita masuk pembahasan kepada pengajaran bahasa Indonesia di Australia. Baik, masuk ke negara Australia. Bahasa Indonesia di Australia itu mula-mula diajarkan di tingkat universitas, yaitu di University of Sydney dan Universitas Melbourne pada 1955, dan disusul oleh beberapa perguruan tinggi yang lain ketika program Asian Studies mulai digalakkan di 1960-an dan 1970-an. Di tengah populernya program Asian Studies ini, saya datang ke Australia pada 1977 ketika diterima untuk mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Monash University, Melbourne. Tutur dari salah satu pengajar bahasa Indonesia. Di waktu yang sama, ini juga sekolah-sekolah menengah mulai mengajarkan bahasa-bahasa Asia, termasuk bahasa Indonesia. Di sini dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu sendiri menjadi populer tidak hanya di kalangan universitas saja, tetapi di kalangan sekolah menengah mereka juga mempelajari bahasa Indonesia. Dan sumber lain mengatakan bahwa bahasa Indonesia juga dipelajari dari tingkat sekolah dasar juga dipelajari. Beberapa sekolah ada. Baik, lalu selanjutnya kita masuk ke pengajaran bahasa Indonesia di Jepang. Dikarenakan kita sebelumnya memiliki hubungan relasi kepada Jepang, dikarenakan bangsa Indonesia adalah bekas kolonial Jepang. Jadi hubungan bilateral Indonesia Jepang dari tahun ke tahun semakin terjalin dengan erat. Rasa ingin tahu masyarakat Jepang terhadap budaya tanah air semakin tinggi, ditunjuk dengan besarnya minat masyarakat Jepang mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu ahli bahasa Indonesia itu mengatakan, sekarang ini minat masyarakat Jepang tinggi untuk belajar bahasa Indonesia, tutur kata ahli bahasa Indonesia. Kyoko Funada saat berkunjung di kantor media Indonesia, Jakarta Barat, pada tanggal 31 Oktober 2018. Minat mempelajari bahasa Indonesia beragam, mulai dari rasa ingin tahu budaya nasional hingga kepentingan ekonomi dan bisnis di tanah air. Mereka antusias belajar bahasa Indonesia guna lebih mengenal Indonesia, di antaranya untuk bisnis, bidang ekonomi, belajar budaya Indonesia yang dikenal dengan kaya dan beragam. Ujar dari Kyoko. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pengajaran bahasa Indonesia di Korea Selatan. Guru Besar Kajian Melayu Indonesia, Hankook University of Foreign Studies, Profesor Ko Yong-hun mengaku bahwa belajar bahasa Indonesia ternyata makin diminati oleh warga Korea Selatan. Menurut beliau, setiap tahun setidaknya ada 500 siswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan. Di Hankook University of Foreign Studies, khususnya kajian Melayu Indonesia sendiri rata-rata menerima 70 mahasiswa baru setiap tahunnya. Sebut dia melansir lamanan di Universitas Jember, di Jember, Sabtu, tanggal 24 bulan 4 2021. Beliau menyatakan salah satu faktor mendorong siswa Korea Selatan berminat belajar bahasa Indonesia adalah merebut peluang untuk bekerja di perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia. Tidak hanya untuk berbisnis saja, mungkin beberapa orang Korea itu pelajari bahasa Indonesia untuk entertain, itu bisa. Dan selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi salah satu bahasa yang menarik di antara beberapa bahasa di dunia. Bahasa Indonesia masuk ke dalam 10 bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Itu termasuk orang-orang luar yang mempelajari bahasa Indonesia. Itu dapat menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Terlebih lagi, bahasa Indonesia memiliki buku pedoman bahasa Indonesia yang telah disempurnakan dengan ejaan yang telah disempurnakan atau kita sebut dengan EYD. Untuk dapat membuat bahasa Indonesia lebih kenal oleh seluruh dunia, berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, membuat koneksi pertemanan antar lintas negara. Dari hal tersebut, kita dapat memperkenalkan bahasa Indonesia, kultur Indonesia seperti apa, dan memberikan tahu kepada mereka bahwasannya kita adalah mempunyai
ragam budaya dan bahasa. Dan bahasa Indonesia adalah pemersatunya. Dan untuk yang kedua adalah melakukan sebuah terobosan yang dapat berdampak bagi seluruh dunia, guna mereka dapat memperhatikan negara Indonesia dengan cara yang baik. Ya, untuk nomor yang kedua ini, kita dapat memanfaatkan lingkungan yang telah diberikan, alam yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, bahwasannya Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, lalu scenery-nya itu indah untuk banyak tempat wisata yang menarik, yang tidak ada di luar negeri, dan hanya ada di Indonesia seperti Pulau Komodo. Dan untuk yang ketiga, bersikap baik kepada turis yang berkunjung ke Indonesia agar mereka berikan nilai positif dengan budaya Indonesia. Ya, betul. Bersikap baik itu tidak hanya kepada turis, tetapi antar sesama manusia. Tidak hanya sesama manusia, tetapi sesama makhluk hidup. Jadi, first impression mereka kepada kita adalah orang Indonesia itu ramah, baik, senang mempunyai teman, dan saling tolong-menolong. Itu adalah salah satu kunci bagi kita untuk menjaga kelestariannya. Saya rasa cukup untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.